Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani fiddin, azzakumullah. Untuk malam ini kita bincang-bincang tentang perkara yang mungkin dipertanyakan dalam hal acara yang saya hadiri kemarin di Masjid Istiqlal berkenaan dengan majelis zikir atau majelis sima' atau zikrul jama'i yang sesungguhnya permasalahan ini adalah permasalahan agama, sehingga kita dituntunkan untuk tidak berbicara kecuali dengan ilmu dan merujuk kepada para ulama. Apakah menyatakan tabdi' bahwa sesuatu itu adalah bid'ah, atau menyatakan bahwa sesuatu itu sunnah, semua itu harus merujuk kepada dalil dan juga merujuk kepada para ulama. Di dalam hal ini sesungguhnya yang dibicarakan tentang acara-acara zikir bersama itu ada beberapa hal. Ini menyangkut tentang pembicaraan para ulama tentang hal tersebut. Yang pertama ialah lafaz-lafaz yang dilafadzkan di dalam zikir tersebut. Yang kedua ialah cara di dalam melafadzkan zikir-zikir tersebut. Dan yang ketiga ialah majlis yang dikatakan atau diistilahkan di dalam hadis ialah majalisud dzikr. Apakah majalisud dzikr, majelis-majelis zikir tersebut? Tiga perkara ini yang menjadi pembahasan para ulama. Sekarang kita bahas dulu dari perkara apakah majalisud dzikir tersebut, apakah majlis zikir itu. Di dalam kitab-kitab hadis disebutkan tentang majalisud zikir, majelis-majelis zikir. Antara lain
di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib karya Al-Imam Sahih Tarhib wa Targhib karya Al-Imam Al-Albani rahimahullah, di mana di sini dibawakan beberapa riwayat sahihah. Pertama ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Bukhari dan Muslim, di dalam sahih keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan," bahwa sungguhnya Allah mempunyai malaikat, sekelompok malaikat, yatufuna fit turuqi, para malaikat itu mengelilingi jalan-jalan yang ada di bumi, yaltamisuna ahla dzikri, mereka mencari orang-orang yang berzikir. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha tanadu, maka apabila mereka mendapati kaum yang berzikir kepada Allah, mereka saling memanggil temannya sesama malaikat, menyatakan, "Halummu ila hajatikum," kemarilah kepada keperluan kalian, yaitu mencari majelis zikir. Fayahfunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya, maka para malaikat itu menaungi orang-orang yang berzikir itu dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia. Qala fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim, maka kata Nabi, Tuhan mereka, Tuhan para malaikat itu menanyakan kepada mereka, dan Dia Allah adalah a'lamu bihim, tentu lebih tahu tentang apa yang hamba-hambanya lakukan. Ma yaqulu ibadi, apakah yang diucapkan oleh hamba-hambaku itu? Qala, malaikat itu menyatakan, yaqulun, mereka hamba-hambamu ya Allah, sekelompok hamba-hambamu itu ya Allah, yusabbihunak, mereka bertasbih kepadamu, wa yukabbirunak, dan mereka bertakbir membesarkan engkau, wa yuhammidunak, dan bertahmid memuji engkau, wa yumajjidunak, dan mengagungkan engkau. Qala, maka Rasul menyatakan, fayaqul, maka Allah pun mengatakan kepada para malaikat itu, hal ra'auni, apakah mereka melihat aku? Qala fayaqulun, maka kata Nabi, para malaikat itu menjawab, la wallahi ya Rabbi ma ra'auka, tidak demi Allah wahai Tuhanku, mereka tidak melihat engkau. Qal, kata Nabi, fayaqulu, maka Allah pun menjawab, kaifa law ra'auni, bagaimana kalau seandainya mereka melihat aku? Qala, Rasulullah menyatakan, yaqulun, para malaikat menjawab pertanyaan Allah itu,
law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan. Seandainya mereka melihat engkau ya Allah, mereka yang berkerumun itu sedang berzikir itu, seandainya mereka melihat engkau ya Allah, mereka akan sangat lebih kuat lagi semangatnya dalam beribadah. Wa ashaddu laka tamjidan, dan mereka akan lebih sangat kuat lagi di dalam mengagungkan engkau. Wa aktsaru laka tasbihan, dan mereka akan lebih banyak lagi bertasbih, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar kepada engkau. Qala, maka Rasul melanjutkan ceritanya. Fayaqulu, Allah menanyakan lagi, fama yas'aluni, apakah yang mereka minta kepadaku? Qal, maka kata Nabi, yaqulun, para malaikat itu menjawab, yas'alunakal jannah, mereka minta kepadamu surga. yakni di samping mereka bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, mereka juga berdoa kepada Allah, minta surga. Fayaqulu, maka Allah bertanya lagi kepada malaikat itu, wahal ra'auha, apakah mereka meminta surga itu sudah melihatnya? Qala, Rasulullah melanjutkan, yaqulun, para malaikat menjawab, la wallahi ya Rabbi ma ra'auha, tidak demi Allah wahai Tuhanku, mereka belum melihat surga itu. Qal fayaqulu fakaifa law ra'auha, bagaimana kalau mereka melihatnya, kata Allah. Qala yaqulun law annahum ra'auha, maka malaikat menjawab, seandainya mereka melihat surga itu, kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'dhama fiha raghbatan. Tentu kalau mereka melihat surga, telah melihat surga itu, mereka akan sangat ambisi mereka untuk mendapatkannya, dan lebih kuat lagi semangat mereka untuk meminta surga itu, dan lebih kuat lagi kemauannya, keinginannya untuk mendapatkan surga itu. Qala famimma yata'awwadzun, kemudian Allah tanya lagi kepada para malaikat itu, mereka yang berkumpul untuk berzikir itu, mereka apakah dari apa mereka berlindung? Qala yaquluna minan nar, para malaikat menjawab, mereka berlindung dari api neraka. Qala fayaqulu wa hal ra'auha, Allah menanyakan, apakah mereka melihat neraka itu, telah melihat neraka itu? Qala yaquluna la wallahi ma ra'auha, tidak demi Allah mereka tidak melihatnya. Qala fayaqulu fa kaifa law ra'auha, kemudian Allah menanyakan lagi, bagaimana seandainya mereka melihat neraka itu? Qala yaqulun, mereka law ra'auha, kata malaikat, seandainya mereka melihat neraka itu, kanu ashadda minha firaran, mereka akan lebih keras lagi semangat larinya dari neraka, wa ashadda laha makhafatan, dan akan lebih sangat keras lagi takutnya dari neraka. Qala fayaqulu, maka kata Nabi, Allah pun menyatakan kepada para malaikat itu, ushidukum, aku persaksikan kalian, anni qad ghafartu lahum, bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Qala yaqulu Malik
minal malaika, yaqulu malakun minal malaika, kata Nabi, berkatalah salah satu malaikat dari para malaikat itu, fihim fulan laisa minhum innama ja'a li hajatin. Kata malaikat itu, ya Allah, di dalam majlis zikir tersebut ada si fulan, disebutkan namanya. Yang si fulan itu tidaklah duduk di situ untuk ikut berzikir dengan mereka. Dia duduk di situ hanya karena ada keperluan lain, keperluan tertentu. Qala humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Maka Allah menyatakan, mereka itu adalah kaum yang tidak akan celaka dengan mereka itu orang-orang yang duduk bersama mereka. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya, wal lafdhu lahu, dan lafaz yang ada di sini adalah lafaz dari Bukhari, wa Muslimun, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Wa lafdhuhu, adapun lafadznya Muslim demikian bunyinya. Qala inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan fudlan yabtaghuna majalisa dzikri. Sesungguhnya Allah yang maha mulia dan maha tinggi mempunyai sekelompok malaikat yang mereka itu sayyaratan, selalu bergerak ke sana kemari. Fudlan, mereka itu jumlahnya banyak. Nah, yang mereka itu fudlan artinya malaikat yang tidak mempunyai tugas-tugas khusus kecuali hanya untuk mencari yabtaghuna majalisa dzikri. Mereka hanyalah mencari majelis-majelis zikir. Fa idza wajadu majlisan, maka apabila malaikat ini mendapati satu majlis fihi dzikrun, di dalam majlis itu ada zikir, fa'addu ma'ahum, maka mereka pun bergabung bersama mereka. Wa haffan ba'duhum ba'dan bi ajnihatihim, dan mereka saling berhimpitan sebagian atas sebagian yang lain dengan sayap-sayap mereka, atau menaungi sebagian dengan sebagian yang lain, bersambung-sambung dengan sayap-sayap mereka. Hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama, sehingga saking banyaknya sampai memenuhi antara majlis zikir itu dengan langit dunia. Fa idza tafarraqu, maka apabila majlis itu telah bubar, araju wa sa'adu ila sama, para malaikat itu pun naik, mereka naik ke langit. Qala fayas'aluhumullahu azza wa jalla wa huwa a'lam, maka Allah yang maha agung dan maha mulia menanyai mereka, para malaikat itu, dan Allah maha tahu. Min aina ji'tum, dari mana kalian datang? Fayaqulun, malaikat itu menjawab, ji'na min indi ibadika fil ardi, kami datang dari hamba-hambamu di bumi. Yusabbihunak, mereka bertasbih kepadamu, yakni mengucapkan subhanallah. Wa yukabbirunak, dan mereka bertakbir kepadamu, yakni mengucapkan Allahu Akbar. Wa yuhallilunak, mereka juga bertahlil,
menyatakan la ilaha illallah kepadamu. Wa yahmadunak, dan mereka bertahmid, yaitu mengucapkan alhamdulillah kepadamu. Wa yas'alunak, dan mereka memohon, berdoa, meminta kepadamu. Qala fama yas'aluni, Allah menanya para malaikat itu, apa yang diminta mereka kepadaku? Qalu yas'alunaka jannataka, mereka minta surgamu ya Allah. Qala wa hal ra'au jannati, apakah mereka telah melihat surgaku? Qalu la ay rabbi, para malaikat itu menyatakan tidak, demi Tuhan, wahai Tuhanku. Wa qala wa kaifa law ra'au jannati, Allah menyatakan bagaimana pula kalau seandainya mereka melihat surgaku? Qala, di sini ditinggalkan lafaz-lafaz yang sesudah ini. Kemudian langsung berpindah kepada omongan berikutnya. Qalu wa yastajirunaka, para malaikat itu juga minta perlindungan kepadamu ya Allah. Mereka di majlis itu minta perlindungan kepadamu ya Allah. Qala wa mimma yastajirunani, dari apa mereka minta perlindungan kepadaku? Qalu min narika ya Rabbi, mereka minta perlindungan dari api nerakamu wahai Tuhanku. Qala wa hal ra'au nari, Allah menyatakan kepada para malaikat itu, apakah mereka yang duduk di majelis itu pernah melihat nerakaku? Qalu ya la ya Rabbi, mereka menyatakan tidak wahai Tuhanku. Qala fa kaifa law ra'au nari, bagaimana pula kalau seandainya mereka melihat nerakaku? Begitu. Jadi dalam riwayat Muslim ini tidak dibawakan seperti dalam riwayat Bukhari, pernyataan para malaikat itu bahwa seandainya mereka melihat surgamu, mereka akan lebih bersemangat meminta kepadanya, meminta kepadamu tentangnya. Seandainya mereka melihat neraka, mereka akan lebih takut daripadanya. Tidak dibawakan di sini. Qalu, kemudian para malaikat itu melaporkan kepada Allah, wa yastaghfirunaka, mereka di majelis itu juga minta ampun kepadamu, mengucapkan istighfar, astaghfirullahal azim. Qala fayaqulun, maka Allah menyatakan, qad ghafartu lahum wa a'taituhum ma sa'alu wa ajirtuhum mimmastajaru. Maka Allah menyatakan, sungguh aku telah mengampuni mereka dan aku memberikan kepada mereka apa yang mereka minta, dan aku akan selamatkan mereka dari apa yang mereka minta perlindungan daripadanya. Qala yaqulun Rabbi, para malaikat itu melaporkan pula, wahai Tuhanku, fihim fulanun, di kalangan mereka ada seseorang, abdun, dari hambamu, khatta'a, dia banyak berbuat salah, innama marra fajalasa ma'ahum, dia lewat begitu di majelis itu kemudian duduk bersama mereka. Qala fayaqulu walahu ghafartu, maka Allah menyatakan juga, dan juga untuk dia aku ampuni dia. Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum, mereka adalah kaum yang tidak akan celaka orang-orang yang ikut duduk dengan mereka. Ini riwayat dalam Sahih Bukhari tentang apa yang disebutkan oleh Rasulullah di sini, majalis adzikr, majelis-majelis
zikir. Dan tegas di dalam riwayat ini, apa yang diucapkan oleh mereka, apa yang dilafadzkan oleh mereka, yaitu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, dan juga istighfar, dan juga taubat, dan juga berdoa minta surga, minta perlindungan dari neraka. Isi majlis zikir tersebut di dalam hadis ini, yang diberitakan di dalam hadis ini. Hadis berikutnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Nasa'i dalam sunan keduanya. Hadis ini dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata Muawiyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kharaja, beliau keluar dari kamarnya, ala halqatin min ashabihi, didapati adanya halqah. Halqah itu posisi duduk melingkar dari para sahabat Nabi. Ya. Faqala, maka Nabi menyatakan, ma ajlasakum, apakah yang menyebabkan kalian duduk di sini? Qalu jalasna nadhkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil islami wa manna bihi alaina. Kami duduk di sini adalah untuk berzikir kepada Allah, untuk bertahmid kepadanya, memujinya, mengucapkan tahmid kepadanya atas nikmat yang Allah berikan kepada kami, yaitu Allah memberikan hidayah kepada kami untuk berislam dan kenikmatan-kenikmatan yang dilimpahkan kepada kami. Qala, maka Rasulullah menyatakan, Allahi ma ajlasakum illa dzalik, apakah demi Allah memang tidak ada yang menyebabkan kalian duduk kecuali hanya itu? Qalu, maka para sahabat menjawab, Allahi ma ajlasana illa dzalik, demi Allah kami tidaklah duduk kecuali karena untuk itu. Qala, maka Nabi menjawab, Nabi menyatakan, ama inni lam astahlifukum tuhmatan lakum, adapun aku tidaklah meminta sumpah kepada kalian, bukan karena aku menuduh kalian berdusta, walakinnahu, akan tetapi, atani Jibrilu, telah datang barusan Jibril kepadaku, fa akhbarani, Jibril memberitahu kepadaku, annallaha azza wa jalla yubahi bikumul malaikah, bahwasanya Allah yang maha agung dan maha mulia yubahi, berbangga dengan majelis kalian itu di hadapan para malaikat-malaikatnya. Ini juga menunjukkan pengamalan para sahabat berhalaqah dalam halaqah zikir. Kemudian disebutkan pula dalam hadis lain, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la serta Al-Bazzar dalam musnad keduanya dan At-Tabrani dalam Mu'jamnya. Juga Al-Baihaqi meriwayatkannya dengan jalan lain, dengan sanad lain, bahwa
Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin, tidaklah ada satu kaum, ijtama'u yadhkuruna Allah azza wa jalla, mereka berkumpul untuk berzikir kepada Allah dengan Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia, la yuriduna bidzalika illa wajhahu, mereka tidak menginginkan dengan duduk di majelis itu kecuali wajah Allah, yakni ikhlas untuk Allah, illa nadahum munadin minas samai, kecuali pasti akan ada penyeru dari langit yang akan menyatakan, anqumu maghfuran lakum, bangunlah kalian wahai orang yang duduk di majelis itu, yakni pergilah kalian, bubarlah kalian dari majelis itu dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Qad buddilat sayyiatikum hasanatin, sungguh telah diganti dosa-dosa kalian dengan kebaikan-kebaikan. Dan hadis ini adalah sahih. Kemudian yang berikutnya disebutkan dalam riwayat dari Sahl bin Al-Hamdalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah azza wa jalla fihi fayaqumun." Maka tidaklah duduk satu kaum di satu majlis yang kemudian setelah itu mereka bangun dari majelis itu, yakni bubar dari majelis itu, hatta yuqalu lahum, tidaklah satu kaum duduk di satu majelis berzikir kepada Allah padanya kemudian bubar dari majelis itu sehingga dikatakan kepada mereka, qumu, bangkitlah kalian dari majelis itu, qad ghafarallahu lakum, sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian, wa buddilat sayyi'atukum hasanatin, dan telah diganti dosa-dosa kalian dengan kebaikan-kebaikan. Juga Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma ghanimatu majalisidz dzikri?" Apakah keberuntungan yang bisa didapatkan dari majelis-majelis zikir? Qala, Rasulullah menjawab, "Ghanimatu majalisidz dzikri al-jannah." Keberuntungan yang bisa didapatkan dari majelis-majelis zikir ialah surga Allah. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang memberitakan keutamaan majelis zikir dan apa yang diucapkan dalam majelis zikir itu, serta apa yang diniatkan dengan majelis zikir tersebut. Kemudian di dalam permasalahan kedua, yaitu apa yang dilafadzkan telah jelas. Yang dilafadzkan ialah kebaikan, zikir-zikir, doa, istighfar, dan yang sejenisnya. Majlis itu dinamakan majalis zikr atau hilaqud zikr, halqah zikir. Kemudian cara berzikir itu, permasalahan cara berzikir itu, di sini ada cara yang
sunnah dan ada pula cara yang bid'ah. Disebutkan dalam hal ini pengingkaran-pengingkaran para ulama, antara lain dalam hal ini pengingkaran yang dilakukan oleh sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dalam sunannya dari Al-Hakam bin Al-Mubarak, beliau menyatakan akhbarana Umar bin Yahya qala sami'tu abi yuhaddithu an abihi katanya kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'ud qabla salatil ghadati. Kami pernah duduk di depan pintu rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebelum salat subuh. Fa idza kharaja masyaina ma'ahu ilal masjidi. Kebiasaannya demikian. Kami menunggu di depan pintu rumah beliau. Kalau beliau keluar, maka kami pun berjalan bersama beliau ke masjid. Faja'ana Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Maka datanglah kepada kami Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Faqala akhraja ilaikum Abu Abdurrahman ba'du. Apakah Abu Abdurrahman, yakni Abu Mas'ud, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini tadi, apakah telah keluar kepada kalian? Qulna la. Kami katakan belum. Fajalasa ma'ana, beliau pun duduk bersama kami di depan pintu itu. Hatta kharaja, sehingga beliau Ibnu Mas'ud itu keluar. Falamma kharaja qumna ilaihi jami'an. Maka ketika Ibnu Mas'ud itu keluar dari rumahnya, kami pun berdiri dan bersama beliau. Faqala lahu Abu Musa, ya Aba Abdurrahman. Maka Abu Musa mengatakan kepadanya, wahai Aba Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjidi anifan. Aku sungguhnya melihat di masjid baru saja amron angkartuhu, suatu perkara yang aku ingkari. Walam ara walhamdulillah illa khairan. Inni ara fil masjidi anifan amron angkartahu. Walam ara walhamdulillah illa khairan. Aku barusan melihat di masjid suatu perkara yang engkau ingkari, tapi aku tidak melihat kecuali itu adalah sungguhnya kebaikan. Qala fama huwa. Maka Abdullah bin Mas'ud tanya kepada Abu Musa Al-Asy'ari, apakah itu? Faqala in ishta fasatarahu. Kalau engkau hidup, maka engkau sungguh akan melihatnya. Qala ra'aitu fil masjidi qauman hilaqan. Aku melihat di masjid kaum yang berhalakoh-halakoh, julusan dalam duduk mereka. Yantadhiruna salata fi kulli halqatin rajulun. Mereka duduk di halqah-halqah itu dalam rangka menanti waktu sholat subuh. Fi kulli halqatin rajulun. Pada setiap halaqah itu ada seorang. Wa fi aidihim hasa. Di tangan mereka orang yang duduk itu ada kerikil. Fayaqulu kabbiru mi'atan. Maka orang ini pun memberi komando, bertakbirlah kalian 100 kali. Fayukabbiruna mi'atan. Maka mereka bertakbir dengan 100 kali dengan menghitung sama
kerikil itu tadi. Fayaqulu hallilu mi'atan. Orang ini pun mengomando, bertahlillah kalian 100 kali. Fayuhalliluna mi'atan. Maka mereka pun bertahlil dengan 100 kali. Wa yaqulu sabbihu mi'atan. Fayusabbihuna mi'atan. Mereka mengatakan bertasbihlah kalian 100 kali. Mereka pun bertasbih pula 100 kali. Qala famadha qulta lahum. Maka Ibnu Mas'ud menyatakan, apa yang kau katakan kepada mereka? Qala, maka Abu Musa menjawab, ma qultu lahum syai'an antadhiru ra'yaka au antadhiru amraka. Aku tidak katakan sedikit pun apapun kepada mereka, karena aku menanti pendapatmu dan aku menanti apa perintahmu. Qala afala amartahum an ya'uddu sayyi'atihim. Tidakkah engkau merintahkan pada mereka untuk menghitung saja dosa-dosa mereka? Wa dhammanta lahum alla yadhi'a min hasanatihim, dan tidakkah engkau memberikan kepastian kepada mereka, jaminan bahwa kebaikan-kebaikan mereka tidak akan hilang, yakni tidak perlu lagi untuk dihitung kebaikan itu. Thumma madha. Kemudian Ibnu Mas'ud terus berjalan menuju masjid. Wa madhaina ma'ahu. Kemudian kami pun berjalan bersama beliau. Hatta ata halqatan min tilkal hilaq. Kemudian sehingga Ibnu Mas'ud datang ke satu halaqah dari halaqah-halaqah itu. Fawaqafa alaihim, maka Ibnu Mas'ud berdiri di dekat mereka. Faqala, maka Ibnu Mas'ud menanyakan, ma hadzal ladzi arakum tasnaun. Apa ini yang aku lihat dari perbuatan kalian itu? Qalu, mereka anggota majelis itu menyatakan, ya Aba Abdillah, Hasan na'uddu fihi takbir wa tahlil wa tasbih. Wahai Aba Abdillah, ini adalah batu-batu yang kami hitung dengannya takbir, tahlil dan tasbih. Qala fa'uddu sayyi'atikum. Maka hendaknya kalian menghitung dosa-dosa kalian saja. Fa inna dhaminun, karena kita ini bisa sebagai penjamin, yakni telah ada berita kepada kalian dan kami menjamin itu berita benar. Alla yadhi'a min hasanatikum syai'un, bahwa tidak akan hilang dari kebaikan-kebaikan kalian itu sedikit pun. Tidak perlu dihitung-hitung lagi. Yang perlu dihitung itu ialah dosa-dosa kalian. Ya ummata Muhammad, wahai umat Muhammad, ma asra'a halakatukum, betapa cepatnya kebinasaan kalian. Haula'i sahabatu nabiyyikum sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutawaffirun. Kamu lihat, para sahabat Nabi masih hidup. Wa hadhihi thiyabuhu lam tabal wa aniyatuhu lam tukassar. Dan engkau lihat ini, pakaian Nabi masih belum apa? Memet itu apa bahasa Indonesianya? Masih belum rusak, masih belum busuk. Dan cawan-cawan Nabi masih belum juga, lam takassar, masih belum pecah. Walladzi nafsi biyadihi, demi yang diriku di tangannya, innakum la ala
hiya ahda la'ala millatin, na'am, hiya ahda min millati Muhammadin. Sungguh kalian ini merasa di atas satu agama yang lebih mendapat petunjuk daripada agama Muhammad. Au muftatihu baba dhalalatin, atau kalian ini memang sedang membuka satu pintu dari pintu-pintu kesesatan. Qalu, mereka menyatakan, wallahi ya Aba Abdurrahman ma aradna illal khair, demi Allah wahai Aba Abdurrahman, kami tidak inginkan kecuali baik. Qala, maka Ibnu Mas'ud menyatakan, wa kam min muridin lil khairi lan yusibuhu, betapa banyak orang yang ingin baik tetapi tidak bisa mencapainya karena tidak menempuh dengan jalan sunnah. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami, inna qauman yaqra'una al-Qur'ana, sesungguhnya ada kaum yang membaca Al-Quran, la yujawizu taraqihim, tidak melewati leher-leher mereka bacaan itu, ya ini sampai di leher saja, tidak masuk ke dalam hatinya. Wa aimullah ma adri, demi Allah saya tidak tahu, la'alla aktsaruhum minkum thumma tawalla anhum, barangkali mereka itu adalah mayoritas dari kalian. Thumma tawalla anhum, kemudian Ibnu Mas'ud berpaling dari mereka. Faqala Amr bin Salamah, ra'aina, kami melihat amata ulaikal hilaq, kami melihat mayoritas halakoh-halakoh tadi, yuta'inuna yauman Nahrawan ma'al khawarij, mereka memerangi kami di hari peperangan Nahrawan, mereka di barisan orang-orang khawarij. Begitu. Dalam riwayat pengingkaran Ibnu Mas'ud ini yang kita fahami, pertanyaan Ibnu Mas'ud kepada mereka, apa ini yang kalian lakukan? Ketika Ibnu Mas'ud telah sampai kepada mereka, ma hadzal ladzi arakum tasnaun, apa yang kalian lakukan ini? Dijawab oleh mereka, kami hasan na'uddu bihi at-takbiru tahlil wa tasbih, kami memakai kerikil untuk kami menghitung dengannya tahlil dan tasbih dan takbir, yang sekarang menjadi tasbih itu. Ya, menghitung dengan batu semacam ini yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud. Menghitung dengan batu-batuan ini yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud. Ya. Kalau riwayat ini sahih, sementara riwayat ini mempunyai permasalahan pada rawi bernama Umar bin Yahya tersebut. Ini satu. Kemudian riwayat berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi di dalam Al-I'tisam beliau, bahwa dikatakan haka Ibnu Waddah anil A'mash an ba'dhi ashabihi, telah diriwayatkan oleh Ibnu Waddah dari Al-A'mash, dari sebagian murid-muridnya. Qala marra Abdullah birajulin, telah lewat
Abdullah bin Mas'ud dengan seorang yang yaqussu fil masjid ala ashabihi, yang menyampaikan cerita majelis kisah di satu masjid kepada para murid-muridnya. Wa huwa yaqul, orang ini setelah itu menyatakan sabbihu ashran wa hallilu ashran, bertasbihlah kalian 10 kali, bertahlillah kalian 10 kali. Dikomando. Faqala Abdullah, maka Abdullah bin Mas'ud menyatakan, innakum la ahda min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au adalla. Sungguhnya kalian ini, apakah kalian lebih mendapatkan petunjuk dari sahabat Nabi, atau kalian memang lebih sesat? Bal hadhihi adall, bahkan sesungguhnya majlis yang demikian ini yang lebih sesat. Kemudian riwayat Ibnu Waddah ini dikomentari bahwa dalam riwayat ini ada sanad yang dhaif karena majhulnya Syekh Al-A'mash. Sanad di atas Al-A'mash itu siapa, sehingga hadis ini dhaif karenanya. Wa fi riwayatin anhu, disebutkan dalam riwayat lain juga dari Ibnu Mas'ud, anna rajulan kana yajma'un nasa, bahwa seseorang mengumpulkan manusia, fayaqulu rahimallah man qala kadza wa kadza marratan, subhanallah, bahwa semoga Allah merahmati orang yang mengucapkan demikian kali. Kemudian subhanallah, kalimat subhanallah diucapkan sekian kali. Qala fayaqulul qaum, maka orang-orang pun mengucapkan kalimat subhanallah itu sekian kali. Wa yaqulu rahimallahu man qala kadza wa kadza marratan alhamdulillah. Kemudian orang ini menyatakan semoga Allah merahmati orang yang mengucapkan sekian kali atau sekian kali dengan ucapan alhamdulillah. Maka orang pun mengucapkan. Qala famarra bihim Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, maka Abdullah bin Mas'ud melewati mereka. Faqala lahum, maka Ibnu Mas'ud menyatakan, laqad huditum lima lam yuhda lahu nabiyyikum, sungguh kalian mendapatkan bimbingan dengan bimbingan yang tidak ditunjukkan oleh nabi kalian. Wa innakum latamassakuna bidzanabi dhalalah, dan sesungguhnya kalian berpegang dengan ekor kesesatan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Waddah dalam kitab beliau Al-Bid'ah dari jalan Al-Auza'i dari Abdah bin Abi Lubabah. Tetapi dalam hal ini bahwa Ibnu Abi Lubabah tidaklah mendengar riwayat dari Ibnu Mas'ud, sehingga hadis ini terpotong sanadnya. Dengan sebab itu wasanaduhu dhaif, sanadnya lemah. Juga dalam riwayat lain yang diriwayatkan pula oleh Ibnu Waddah dengan sanad yang lemah padanya, karena disebutkan kelemahan pada Sayyar, rawi yang bernama Sayyar itu tidak mendengar langsung dari Ibnu Mas'ud. Wallahu a'lam. Jadi riwayat-riwayat pengingkaran Ibnu Mas'ud
terhadap majlis zikir yang disebutkan di sini adalah riwayat-riwayat yang dhaifah. Dan kalaupun riwayat itu sahih seperti yang diriwayatkan Ad-Darimi yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud, adalah menghitung zikir itu dengan apa? Dengan batu-batuan. Ibnul Jauzi, Abul Faraj Ibnul Jauzi di dalam Talbis Iblis menerangkan pengingkaran beliau terhadap majlis zikir itu. Majlis zikir yang mana yang beliau ingkari? Di sini kita bawakan pengingkaran tersebut, di mana di dalam pengingkaran ini Ibnul Jauzi mengatakan adanya orang-orang yang berzikir, berkumpul dalam majelis-majelis zikir, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa daripadanya, tidak berubah akhlak mereka, tidak berubah ilmu mereka, tidak bertambah ilmu mereka. Dan kemudian adanya pengingkaran-pengingkaran daripada Ibnul Jauzi yang dilakukan oleh majelis zikir Sufiyah, yaitu mereka bertepuk-tepuk tangan bersama-sama ketika berzikir itu, kemudian juga bersiul-siul bersama, memukul genderang, sebagian lagi meniup seruling, sebagian lagi memainkan biola. Nah, semua itu adalah majlis sima' yang bid'ah, yang diingkari oleh para ulama. Demikian pula Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa beliau jilid 10 dan 11. Beliau mengingkari majlis zikir tersebut dengan sekeras-keras pengingkaran, ketika di dalam majlis zikir itu terdapat berbagai kemungkaran-kemungkaran yang disebutkan tadi, ialah siul-siul, dan tasfiq, tepuk-tepuk tangan dan memukul genderang dan sebagainya. Nah, ini keadaan majelis-majelis zikir yang diingkari. Juga majelis zikir yang diingkari oleh para ulama ketika di dalam majelis zikir tersebut terdapat kalimat-kalimat zikir yang syirik, yaitu bertawassul dengan cara syirik, tawassul dengan Nabi, atau tawassul dengan para wali, atau bertawassul dengan orang-orang yang dimuliakan dalam berdoa kepada Allah. Atau juga padanya terdapat lafaz-lafaz syirik, yaitu lafaz-lafaz zikir yang di sana tidak sama sekali diajarkan oleh Nabi, bahkan pada makna-makna yang syirik. Ini yang diingkari oleh para ulama dalam kaitannya dengan majelis zikir. Ini Ibnul Jauzi memberikan pengingkaran sebagai contoh. Kata beliau di Talbis Iblis halaman 393, waqad labbasa iblisu, dan iblis telah mengkaburkan ala khalqin kathirin minal awam, mengkaburkan banyak manusia yang awam, yaitu
yahduruna majalisa dzikri, mereka menghadiri majlis-majlis zikir, wayabkun, dan mereka menangis padanya, wayaktafuna bidzalika, dan mereka merasa cukup dengan itu. Dhannan minhum, mereka menyangka annal maqsudal hudur wal buka, bahwa yang dituju dengan majelis zikir itu hanya semata-mata hadir padanya dan menangis. Li'annahum yasma'una fadlal hudur fi majalis dzikri, karena mereka mendengar keutamaan hadir di majelis zikir dalam hadis-hadis. Jadi akhirnya yang mereka tuju yang penting hadir dan menangis. Walau alimu, kalau seandainya mereka tahu, kata beliau, annal maqsuda innama huwal amalu, bahwa yang dimaksud dengan majlis zikir itu ialah untuk beramal. Wa idza lam ya'mal bima yasma', kalau dia tidak beramal dengan apa yang didengar dalam nasihat-nasihat yang ada padanya itu, kana ziyadatan fil hujjah alaih, itu bahkan akan menjadi bertambah berat hujjah alaih, yaitu perkara yang akan membantah dia di hari kiamat, sebagai saksi yang memberatkan dia di hari kiamat di hadapan Allah. Wa inni la a'rifu khalqan, dan sungguh aku melihat, aku mengerti adanya khalqan, sekelompok orang, yahdurunal majlis, menghadiri majlis zikir, mundu sinin, bertahun-tahun mereka selalu menghadiri majlis zikir tersebut. Wayabkun, dan mereka di majlis zikir tersebut nangis. Wayakhsha'un, dan khusyuk berzikir. Wala yataghayyaru ahaduhum amma qad i'tadahu, tetapi tidak berubah kebiasaan mereka minal muamalah fir riba, dalam hal amalan mereka dalam hal riba, wal ghish, dan menipu, fil bai', dalam jual beli, wal jahl bi arkanis shalah, dan mereka tetap saja bodoh tentang apa itu rukun-rukun salat, wal ghibah lil muslimin, dan tetap saja mereka tenggelam dalam ghibah, menggunjing kaum muslimin, wal uquq lil walidain, tetap saja mereka durhaka kepada kedua orang tua. Wa haula'i, mereka yang demikian itu, qad labbasa alaihim iblisu, telah dikaburkan pada mereka itu oleh iblis. Fa'arahum, maka aku lihat mereka itu, anna hudural majlis wal buka, kehadiran mereka di majlis zikir dan nangis-nangis padanya, yadfa' anhu ma yulabis minadz dzunub, hanya semata-mata untuk menimbulkan semakin tertutupnya, tersamarnya mereka dari dosa-dosa. Wa ara ba'dahum anna mujalasatul ulama was salihin yadfa' ankum, dan aku melihat sungguhnya sebagian mereka, anna mujalasatul ulama duduk bermajlis dengan para ulama dan orang-orang saleh itu akan bisa membela mereka. Wa syaghala akharina bitaswif wa bittaubah, dan sebagian mereka disibukkan dengan saufa dan saufa, nanti saya akan gini, nanti akan saya begini, nanti saya akan taubat, nanti akan saya taubat, bernanti-nanti. Fatala alaihim matalahum, terus berkepanjangan, tetapi mereka terus berkepanjangan dalam dosa. Wa aqama qauman minhum littafarruj fima yasma'unahu
wa ahmalul amal bihi. Sebagian lagi datang ke majelis zikir itu untuk berrekreasi dengan mencari hiburan, dengan melihat dan mendengar apa yang didengar, tetapi ahmalul amal bihi, mereka mengabaikan untuk beramal dengannya. Coba, kata Syekh, bahkan sebagian mereka duduk di majelis ulama, di majelis para ulama, dan duduk di majelis para salihin, tetapi mereka hanya duduk begitu saja, tidak dapat manfaat apa-apa. Mereka merasa yakin itu kiranya akan bisa membela mereka di hari kiamat atau untuk menutupi dosa-dosa mereka. Ini yang diingkari oleh beliau. Orang-orang yang hadir ke sana dan sepulang mereka, setelah mereka lepas dari majelis itu, tidak dapat ilmu apa-apa. Bahkan bertahun-tahun ikut acara seperti itu, tidak berubah sama sekali. Yang riba tetap riba, yang zina tetap zina, yang ghibah tetap ghibah, dan sebagainya. Maka sesungguhnya pengingkaran para ulama terhadap majelis-majelis zikir itu, yaitu pengingkaran pada cara-cara yang bid'ah, di mana di situ ada siul-siul, ada musik, ada tepuk-tepuk, ada semacam itu, dan ini juga diingkari. Juga pengingkaran dari para ulama ialah pengingkaran ketika menghitung zikir itu dengan batu-batu, kalau sekarang namanya tasbih. Juga pengingkaran para ulama ketika di majelis itu di sana terdapat lafaz-lafaz syirik, lafaz-lafaz bid'ah yang tentu melanggar daripada sunnah Nabi. Demikian pula pengingkaran dari para ulama terhadap majelis itu ketika terjadi di sana teriakan-teriakan, karena Rasulullah SAW menyatakan kepada para sahabatnya, ayyuhan nas irbi'u fa innallaha irbi'u, hendaknya kalian merendahkan suara kalian karena Allah itu tidaklah tuli. Ini berbagai pengingkaran-pengingkaran tentang majelis zikir dari para ulama. Adapun majelis zikir itu sendiri telah kita dapati keterangan dari hadis-hadis yang sudah kita baca tadi, dan masih banyak lagi hadis-hadis lain yang tegas-tegasan menyatakan majelis zikir itu ialah halaqah-halaqah yang di situ diucapkan at-tasbih, at-tahmid, at-takbir, at-tahlil, dan juga diucapkan padanya ad-du'a, al-istighfar, at-taubah, dan juga padanya disampaikan nasihat-nasihat begitu. Kemudian sekarang kita lihat pengingkaran dari Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah menyatakan, memberikan penjelasan ketika beliau mengingkari majelis zikirnya para sufiyah. Beliau mengatakan, wa qad bayyana dzalika fi kalamin akhar idh su'ila an dzikri fuqara'i zamanina. Telah diterangkan dalam hal ini dalam pembicaraan lain ketika ditanya
tentang zikir yang dilakukan oleh fuqara, orang-orang sufi di zaman kita. Istilah lain dari sufi yaitu fuqara. Ya. Nah, fa'ajaba, maka beliau memberikan jawaban bi annal ghalib fi majalis dzikri al-madhkura fil ahadits, bahwasannya yang sesungguhnya mayoritas dalam hadis-hadis tentang majelis zikir annaha allati yutla fiha al-Qur'an, yaitu majelis yang dibacakan padanya Al-Qur'an, wallati yuta'allamu fiha al-ilmu wad-din, dan itu yang dipelajari padanya, pada majelis itu, ilmu dan agama. Wallati tu'ammar bil wa'd wat tadhkir bil akhirah wal jannah wan nar. Majelis itu dipenuhi dengan nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan tentang akhirat dan tentang surga serta neraka. Itu majelis zikir yang difahami oleh beliau dari hadis-hadis yang disebutkan tadi. Kama jalisi Sufyan ats-Tsauri, seperti majelis-majelisnya Sufyan ats-Tsauri, wal Hasan ibnu Sirin, wal Hasan al-Basri, dan juga majelis zikirnya Al-Hasan al-Basri, dan juga wabni Sirin wa adrabihim, dan juga majelisnya Muhammad bin Sirin dan lain-lain semisal mereka. Kemudian setelah beliau menerangkan demikian, amma majalisudz dzikril lisani, adapun majelis zikir yang lisani, dengan lisan, faqad surriha biha fi haditsil malaikah as-sayyahin, telah disebutkan majelis zikir demikian ini di dalam hadis tentang malaikat as-sayyahin, yaitu yang sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari, yang kita telah baca tadi. Malaikat yang khusus untuk mencari majelis-majelis zikir untuk berkumpul padanya. Lakin, kata beliau, akan tetapi lam yuzkar fihi jahrun bil kalimat, tidak disebutkan di dalam hadis tersebut pengucapan secara jahr, secara terang-terangan dengan lafaz-lafaz zikir. Ajib. Hal ini, pernyataan Asy-Syatibi seperti ini, wallahu a'lam bissawab. Mengapa demikian? Karena kita sudah membaca dalam hadis-hadis tadi betapa Rasulullah menyebutkan secara rinci apa yang disebutkan oleh majelis zikir tadi. Karena itu Ibnu Hajar al-Asqalani ketika menerangkan tentang hadis sayyahin yang ditafsirkan oleh Asy-Syatibi, bahwa di dalam majelis itu tidak disebutkan, tidak dilafadzkan lafaz-lafaz zikir jahr, itu kata Al-Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari ketika menerangkan hadis ini, bahkan yang disebutkan dalam majelis zikir itu ialah lafaz-lafaz zikir yang jahr, dengan menyebutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, dan doa-doa dan istighfar. Begitu beliau di dalam menerangkan apa yang dianggap oleh Al-Imam Asy-Syatibi di sini, bahwa lafaz hadis tentang majelis zikir itu tidaklah melafadzkan dengan jahr, jahr bil kalimat. Ini yang dipertanyakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Wala raf'u aswatin, barangkali kita berhusnudzon kepada Al-Imam Asy-Syatibi, yang dimaksud jahrun bil kalimat itu menyebutkan lafaz-lafaz dengan jahr, dengan terang
itu ialah raf'u aswat, meninggikan suara, teriak-teriak, alhamdulillah, begitu. Yang dilarang oleh Nabi. Itu saja kita fahami ke sana. Jangan kita fahami, oh beliau tidak menghendaki zikir dalam majelis zikir itu mengucapkan dengan lafaz-lafaz itu secara terang, enggak. Tetapi yang dimaksud ialah kita lihat kepada kalimat sesudahnya, wala raf'u aswatin, dan tidak meninggikan suara. Wa kadzalika ghairuh, dan yang lain-lainnya. Ini pengingkaran daripada Al-Imam Asy-Syatibi di dalam hal majalis zikir tersebut. Ikhwanna fiddin azzakumullah, dengan dalil-dalil dari Al-Quran Sunnah, kemudian keterangan para ulama tersebut, kemudian saya melihat pada majelis zikir tersebut, ketika saya menghadirinya dan saya melihat, pertama, pimpinan majelis zikir tersebut, alhamdulillah, saya melihat adalah orang yang kosong dan sedang mencari bentuk. Ketika dikatakan bahwa diisukan bahwa dia itu adalah orang PK, sekarang jadi apa? PKS ya, PKS ya. Hasil balwa, musibah. Ketika dikatakan begitu, dan saya ketika dia datang ke sini dan ketika saya datang ke dia, saya tanya, Pin, kamu itu orang PK apa? Kata dia, ya Ustadz, ajukan kepada saya satu saksi yang menyatakan bahwa saya PK. Wallahi saya bukan orang PK. Dan silakan ajukan siapa yang bersaksi bahwa saya ini orang PK. Saya siap untuk bermubahalah dengan dia. Saya berlepas diri dari segala partai-partai. Nah, zen, bagus. Terus ya saya ingin bimbingan. Saya ingin bimbingan. Saya khawatir ketika di dalam menjalankan bimbingan kepada umat ini saya keliru. Alhamdulillah, entabeh, saya bilang, hati-hati kamu untuk terjatuh kepada sofia. Ustaz, kalau memang ada keterangan ilmiah, sami'na wa ata'na, mana yang salah harus dirubah. Tayyib, hati-hati dari suara-suara keras di dalam majelis zikir. Itu langsung mengambil mikrofon di depan ratusan ribu jamaah menyatakan sambil membawa hadis tentang larangan mengeluarkan suara keras itu. Hati-hati wahai jamaah, ini ada hadis dari Rasulullah, haram untuk mengeras-ngeraskan suara karena Allah tidak tuli dibacakan hadis itu. Nah, kedua saya bilang hati-hati dari lafaz-lafaz tawassul wasyirik, dan ana jelaskan nih keterangan para ulama tentang tawassul wasyirik. Beliau beberkan nih lafaz-lafaz zikir yang kita ucapkan. Apakah ada dari lafaz-lafaz ini at-tawassul wasyirik? Tawassul bid'ah? Dan tidak ada memang. Nah, kemudian saya bilang kepadanya, hati-hati kamu dari majelis zikir cuman zikir saja, nangis-nangis terus sudah bubar. Hadza yang diingkari oleh para ulama. Antara lain saya bawakan pengingkaran dari Ibnul Jauzi. Orang bertahun-tahun ikut majelis zikir tidak tambah ilmunya. Kamu lihat itu seperti orang-orang jamaah tabligh itu. Bertahun-tahun ikut khurus, tapi tidak bertambah-tambah ilmunya, bodohnya yang tambah.
Naam, karena itu kemudian setiap membuka majelis zikir disuruh, kalau saya hadir di situ, saya disuruh untuk menyampaikan tausiah, pembekalan ilmu kepada mereka. Hati-hati kamu, hendaknya kamu membimbing mereka untuk berubah dengan majelis zikir itu, mendapatkan keterangan tentang ilmu, tentang kaifiatus salat, tentang ini dan sebagainya. Seperti yang pengingkaran-pengingkaran dari para ulama itu. Itu yang saya sampaikan. Selebih dari itu, bagaimana saya akan mengingkari kalau dalam hal ini keterangan ilmiahnya demikian. Nah, jadi ikhwanna fiddin azzakumullah, majelis zikir yang di dalam apa yang saya hadiri dari Arifin Ilham, yang sudah itu, saya memandangnya dari sisi keterangan yang saya merujuk kepada para ulama seperti yang telah saya bacakan tadi. Dan sesungguhnya kalau mau dibacakan seluruh keterangan para ulama, kita membutuhkan waktu 2-3 jam untuk membahas pengingkaran para ulama dan keterangan para ulama tentang majelis zikir tersebut. Walhamdulillah, semakin semangat dia untuk berubah kepada majelis zikir yang dibekali padanya ilmu dan tauhid dan sunnah dan peringatan dari syirik, peringatan dari bid'ah, peringatan dari mungkarat dan sebagainya. Hadza huwa yang saya lakukan ketika mereka datang meminta untuk diupayakan majelis itu diarahkan kepada al-khair. Ada yang saya lakukan. Ada SMS kepada saya, apakah Ustadz ini membuat salafi baru? La haula wala quwwata illa billah. Saya jawab, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segala yang baru itu bid'ah dan segala yang bid'ah itu sesat. Engkau harus tahu yang baru itu apa, yang lama itu apa. Wahakata. Ketika di majelis zikir itu hadirnya orang-orang partai dan sebagainya, boleh hadir, saya bilang, asal dengan syarat bukan untuk berbicara, tetapi untuk mendengarkan nasihat, pembekalan ilmu. Kalau untuk mendengar, untuk menyampaikan, untuk bicara, la abadan. Dan saya meninggalkan majelis ini dan saya akan memerangi majelis kamu ini. Kalau dijadikan majelis zikir kamu itu sebagai ajang kampanye para tokoh-tokoh politik, la abadan. Pokoknya pimpinan partai atau tokoh partai haram untuk berbicara di majelismu ini. Naam, kata beliau. Baik, bagus. Lanjutkan. Karena majelismu akan dijadikan ajang kampanye politik mereka. Tapi kalau mereka datang untuk mendengarkan pembekalan, nasihat, ilmu, silakan datang. Nah, ada prinsip yang tentunya saya sampaikan. Ya siapapun, walaupun wakil presiden, walaupun Amin Rais, ya ketika Ja'far berbicara, pimpinan pondok pesantren di kampung, ya harus dengar, ngaji. Ya. Nah, begitu prinsipnya. Nah, wallahu a'lamu bis-shawab. Hada yang saya upayakan dan saya lakukan, dan di dalam hal ini tetap saya ingatkan hati-hati dari menilai
atau berkata tentang agama tanpa hujjah, tanpa ilmu, tanpa tabayyun, tanpa tathabbut. Ittaqullah fi lisanikum, ittaqullah fi adhanikum. Takutlah kamu kepada Allah dalam menjaga telingamu, dalam menjaga lisanmu, dalam menjaga matamu, dalam menjaga segala tubuhmu, anggota tubuhmu. Wallahu a'lamu bissawab. Hampir jam 8 ini, tapi nggak apa-apa. Nah, asar yang disebutkan dari hadis-hadis tadi menunjukkan Rasulullah menyaksikan para sahabat berhalakoh, dan halakohnya halakoh zikir, dan yang diucapkan sudah jelas tadi apa namanya, bertasbih, bertahmid, itu yang ada, yang disaksikan langsung oleh Rasulullah SAW. Demikian. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Iya. Menghitung dengan batu itu tadi 100 kali ini 100. Iya. Nah, tidak disebutkan ya, yang disebutkan tadi apa ini yang kalian lakukan? Oh, ini adalah batu untuk kami berzikir dengannya dan bertahlil dan bertahmid dan bertasbih. Nah, terus diingkari oleh beliau. In kana sahihan, kalau riwayatnya sahih. Tetapi permasalahan pada Umar bin Yahya itu yang dipermasalahkan rawi tersebut. Dalam rawi Ad-Darimi. Nah, enggak, itu hari libur, karena hari libur. Jadi hari libur kemudian dimanfaatkan, hari libur nasional kemudian dimanfaatkan orang dalam keadaan libur untuk berkumpul itu. Nah, barakallahu fikum. Proses zikirnya yaitu mengucapkan, membaca surat-surat untuk ta'awud, surat-surat untuk ruqyah. Itu Al-Fatihah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallahu ahad, masing-masing 3 kali sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis. Kemudian subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian apalagi Asmaul Husna. Saya bilang kepada beliau, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Saya ingatkan, Allah menyatakan walillahi asmaul husna fad'uhu biha, bukan fadhkuruhu biha, bukan. Kata para ulama, fad'uhu biha. Allah mempunyai asmaul husna, maka berdoalah kamu dengan asmaul husna. Jadi tidaklah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidaklah dianggap zikir kalau orang itu menyebut asmaul husna, Allah 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 Allah, tetapi berdoa kepada Allah, ya Allah. Kemudian apa doanya? Ya Rahman irhamna, ya Ghaffar, dan selanjutnya. Itu yang dilakukan. Jadi doa dengan menyebut asmaul husna. Iya. Iya. Dan bersama-sama. Nah, jadi pengingkaran terhadap perkara ini itu kita tidak dapati.
Dan pengingkaran para ulama itu tentang majelis-majelis zikir berjamaah dan sebagainya itu ialah berkisar tentang apa yang disebutkan tadi. Barakallahu fikum. Naam, yakfina. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas dibawakan riwayat-riwayat itu mereka berzikir bersama-sama, yaqulun, mereka mengucapkan, bukan yaqulu tetapi yaqulun. Wallahu a'lam. Nah, iya, sujud syukur itu dilakukan setiap mereka lakukan setiap selesai berzikir. Nah, dan bukanlah sujud syukur itu apa yang difahami orang artinya dalam rangka peringatan 17 Agustus, bukan. Nah, dan sujud syukur ya namanya sujud syukur ya syukur kepada Allah. Nah, cuman memang sama saja dengan permasalahan zikir itu yang dipermasalahkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi itu bersamanya, itu bersama-samanya itu yang dipermasalahkan. Wallahu a'lamu bissawab. Tetapi riwayat tentang sujud syukur memang warid. Cuman Al-Imam Asy-Syatibi lebih keras lagi, mutlak semua sujud syukur itu bid'ah, kata beliau. Sendiri-sendiri ataupun berjamaah. Nah, tapi riwayat sujud syukur memang ada dan sahihah. Nah, begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ila huna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.